Domo, minasan no ningo no sensei, Jutsu desu. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai top 20 ya untuk ujian JLPTN 2 di bidang GOI, oke? Nah, sebelum mulai, saya pengen bilang dulu bahwa kita sudah comot ya untuk beberapa GOI yang sering banget muncul di tahun 2018 sebenarnya tahun 2024, yang berarti kemungkinan besar GOI yang kita akan bahas hari ini akan keluar di ujian JLPT nanti, oke? Jadi semuanya tolong semangat dan kita akan segera mulai. Hai, yang pertama yaitu adalah ada yang bisa baca nih ya, agak susah ya. Coba saya bacakan dulu di sini ya. Shosai wa, hai. Di sini teman-teman, coba dilihat gambarnya. Menurut kalian apa? Artinya dulu ya, artinya. Ya. Yes, betul banget ya. Artinya itu adalah singkatan. Cara bacanya itu adalah shoryaku ya. Jadi shosai wa shoryaku saremashita. Contohnya adalah kalian sedang remote kan ya. Padahal sebenarnya panjangnya adalah remote control misalkan, atau pasokong ya. Sedangkan pasokong itu apa sebenarnya? Personal computer gitu loh. Nah, maka dari itu kalau misalkan ada singkatan seperti ini kita sebutnya adalah shoryaku. Atau misalkan teman-teman ketika kalian lagi buka website, kadang tuh ada kanji seperti ini teman-teman ya. Nah, artinya itu apa? Sebenarnya teksnya itu panjang banget. Jadi kalau misalkan mau buka lebih detail lagi, kalian tinggal pencet tombolnya doang. Nanti keluar semuanya. Itu loh arti dari shortnya tuh ya, singkatan atau dipendekkan. Oke? Lanjut berikutnya. Nah, teman-teman ya, Pak muda ya nih. Setiap kali perhatikan depannya kalau ada tsuki apa? Betul, anggota tubuh ya. Cara baca adalah ude ya, artinya itu adalah lengan. Contoh ya, kare wa migi no ude ni keiga o shimashita. Berarti lengan kanannya itu dia mungkin terluka ya tuh, makanya diperban. Oke? Ude, ingat teman-teman ya, ada si tsukinya ya, jangan lupa ya. Nih, diingat ininya ya. Oh ya, teman-teman sama Tama juga ada ya kotoba namanya udegai ya. Udegai itu bukan berarti lengannya bagus ya, teman-teman, bukan. Udegai itu artinya adalah udegai itu artinya adalah dia itu punya kemampuan. Oke? Jadi bukan lengannya bagus, tapi dia itu punya kemampuan ya. Good ya. Hai, lanjut berikutnya. Ada yang bisa baca? Mungkin pernah lihat nih kanji sering banget muncul di N2 ya. Saya bacakan dulu contohnya ya. Kono jiko de okina songai o uketa. Saya kasih dulu ya. Artinya itu adalah songai. Lihat gambarnya apa teman-teman? Ayo, dilihat gambarnya. Ada jiko teman-teman ya, kecelakaan ya. Nah, jadi artinya itu adalah kerugian ya. Jadi karena dia misalkan nggak sengaja menabrak atau misalkan nggak pakai sabuk pengaman dan lainnya, akhirnya itu setelah dia melakukan kecelakaan, terlibat kecelakaan, dia itu kena kerugian yang lumayan besar gitu ya. Hati-hati teman-teman, apalagi teman-teman yang punya SIM mobil Jepang tuh nggak bisa kayak nembak atau gimana. Jadi bener-bener mereka tuh ketat banget, apalagi sekarang peraturan Jepang makin ketat di mana ujian SIM nanti tuh bakal lebih susah lagi katanya ya. Gitu. Makanya teman-teman jangan sampai kalian membuat kecelakaan. Ingat ya, kalian nyetir itu bukan untuk kesenangan kalian, tapi kalian itu untuk lebih praktis. Berarti kita harus memperhatikan supaya lingkungan sekitar kita tidak ada yang terlibat kecelakaan dengan kita ya. Kita harus menjaga keamanan, oke? Oh ya teman-teman ya, di sini juga ada sedikit tambahan. Jadi kalau songga itu, kotoba itu lebih levelnya bisnis, oke? Lebih ke bisnis. Biasanya berhubungan dengan horitsu ya, berarti semacam hukum. Nah, kalau higa itu banyak macam ya. Contohnya itu adalah seishin tekina higai. Berarti sesuatu kena kerugian atau dampak di perasaan gitu, di mental kita. Oke, tapi kalau misalnya level bisnis kita ngomong itu adalah songgai. Tapi kalau misalkan dalam pembicaraan apapun teman-teman ya, yang konteksnya itu nggak jelas tapi pokoknya dirugikan, itu kita sebutnya adalah higai. Oke, dua-duanya sama-sama rugi ya, jelas ya. Berikutnya nomor 4. Nah, ini kayaknya sering banget muncul, ada yang tahu? Mungkin tahun depan ya, ki-nya itu dari kikai misalkan ya. Ada yang bisa baca? Oke, kita lihat dulu gambarnya ya. Tuh. Katanya si suaminya itu pulang tapi kayak moodnya itu jelek teman-teman ya. Tuh lempar tasnya. Cara bacanya adalah kigeng ya. Artinya itu adalah mood atau suasana hati. Kalau saya biasa ngomongnya itu mood ya. Tapi kalau bahasa Indonesia benar itu adalah suasana hati. Contoh ya, kaisha de byodo na hyoka o ukerarezu. Nah, artinya apa teman-teman ya? Di sini kan ada byodo teman-teman ya. Byodo itu artinya adalah kesetaraan. Ternyata dia itu tidak menerima persetaraan yang sama gitu, padahal mereka tuh bekerja di perusahaan tuh. Makanya saiking zutto kigen ga warui. Kenapa ya? Karena dia tuh nggak menerima keadilan gitu loh, makanya moodnya itu jelek ya. Ingat ya, kigen ya, artinya itu adalah mood atau suasana hati ya. Kigen ga kigen ga yokunai, kigen ga warui ya. Sama kayak kibun lah, mirip-mirip lah ya. Baik, lanjut lagi teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ini mood kalian apa? Ya, dia terus meningkat ya. Kalau meningkat itu kita bilangnya apa? Pasti tahu ya. Betul, cara baca gitu adalah juncho ya, artinya itu lancar. Sering banget dengar ya. Shigoto wa juncho desu. Kanarete mas, kanaremasu. Sering ditanya gitu kan ya. Jadi juncho itu artinya adalah lancar. Contohnya ya,
projecto atau shigoto wa juncho ni susundeimasu. Berarti project kalian atau pekerjaan kalian itu benar-benar berjalan dengan lancar ya. Terus ingat teman-teman ya, juncho itu pasti halnya positif ya. Jadi kalian tuh nggak bisa pakai untuk hal yang negatif ya. Juncho itu pasti positif. Hai, berikutnya lanjut teman-teman ya. Ada yang bisa baca? Mungkin taunya kanjinya iku sama koto, bingung cara bacanya kan ya. Oke, saya bacain dulu ya. Cara bacanya itu adalah gyoji ya. Jadi, sugi no gyoji no junbi o susumete imasu. Contoh ya. Kira-kira teman-teman ya, lihat dari gambar nih. Menurut kalian gyoji itu artinya apa? Coba dilihat. Ada bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, sampai bulan 12. Menurut kalian apa coba? Betul ya. Artinya itu adalah acara ya. Contoh misalkan di bulan 1 mungkin tahun baru. Habis itu ada hinamatsuri, koinobori. Ini banyak macam kan ya. Habis itu misalkan ada ini ya, hanabi, terus juga misalkan musim dingin, Christmas, dan lainnya ya. Itu sebutannya adalah gyoji acara. Oke? Hai, lanjut berikutnya ya. Nih teman-teman, ini saya punya tips supaya kalian hafal kanji ini ya. Hafalin ininya teman-teman ya. Nih, ada ini ya. Fu ya. Artinya itu adalah tidak, terus di bawahnya itu ada mulut, berarti kita menolak ya. Nih, no ya. Ingat teman-teman ya, ada kanjinya kayak gini. Kalau ini artinya adalah tidak ya, terus di bawahnya itu ada mulut, berarti dia bilang no gitu ya. Saya bacakan ya. Kare wa sanka o kyohi shimashita. Artinya itu adalah dia menolak untuk berpartisipasi ya. Kyohi. Lanjut ya, berikutnya ada yang bisa baca nggak ya? Agak susah nih. Kaijo wa kanzen ni nani-nani shite imashita. Cara baca apa? Coba ditebak, ayo. Cara baca itu adalah konran ya. Nih, artinya itu adalah kacau atau kebingungan ya. Kalau saya tuh biasanya ngomong sehari-hari ya kayak panik lah istilahnya ya. Panik juga boleh lah ya. Pakai cara kalian deh. Tapi kalau arti sebenarnya itu adalah kayak kita kacau, bingung karena banyak hal yang ruwet gitu di kepala kita ya. Cuma kalau misalkan saya pribadi ya sama aja dengan panik gitu loh, konran. Nah, biasanya konran itu sering banget dipakai dalam sebuah keadaan atau misalkan di posisi kepala kita gitu. Nah, kalau misalkan konzatsu nih, kalian baca ya. Bagian depan sama kan ya. Nah, kalau konzatsu itu artinya adalah di kotsu, berarti jalannya itu lagi luar biasa macet gitu ya. Berikutnya, nah ini kanji sering banget keluar ya di dokai, apalagi sering banget keluar. Ada yang bisa baca nggak? Saya baca di sini dulu ya. Taifun ni yoru nani-nani ga kakuchi de nani-nani shimashita. Oke, coba lihat gambar yang teman-teman. Apa artinya ya? Ada kayak gempa, ada tsunami, ada kebakaran, dan lainnya ya teman-teman ya. Artinya adalah betul ya, artinya itu adalah bencana. Nah, teman-teman tambahan sedikit ya. Hase itu artinya apa, teman-teman? Hase itu artinya terjadi ya. Jadi, terjadi bencana. Cara baca adalah saigai ya. Ingat ya, teman-teman ya. Ini kalau misalnya ada gai-gai segala ya, ini biasanya berhubungan sama kerugian, oke? Rugi kalau ada gai ya. Nah, sayangnya itu untuk si bencananya sendiri ya. Jelas ya? Lanjut, berikutnya. Ayo, ada yang bisa baca nggak? Ini kaigo, mungkin orang-orang pada tahu ya cara bacanya ya. Saya kasih waktu dulu, ayo cari tahu. Keiga no tame ni nani-nani ga hitsuyou desu. Jadi kalau teman-teman luka, kita biasanya ngapain? Kita pergi berobat ya, betul. Jadi cara baca itu adalah chirio, yang artinya itu adalah pengobatan. Oke? Lanjut lagi teman-teman ya. Nah, di sini ya, mungkin kita sering banget baca ya. Tahu artinya ya, gejala. Tapi ada yang tahu nggak cara bacanya apa? Ayo. Kono nani-nani wa kaze no shoki nani-nani desu. Ayo, ada yang bisa tahu tuh. Orang yang kayak gimana? Kedinginan, kayak dia lagi sakit ya. Betul banget. Makanya cara baca itu adalah shoujo. Oke? Shoujo itu artinya adalah gejala ya. Nah, teman-teman mungkin tadi bingung ada shoki ya. Shoki itu apa? Dilihat kanji ini, kanji apa? Hajimete ya, berarti pertama-tama ya. Terus ini ki adalah ki dari kikang, berarti gejala awal dari kaze gitu loh. Nah, teman-teman ya, mungkin buat hafal kanji ini susah ya. Kalau bagian jo ya kan sering baca ya. Jokyo, jo kan sering dengar ya. Nah, bagian sini kan agak susah. Kalau kalian perhatikan, ini kanji apa teman-teman? Kanjinya dari shoujiki no shou kan ya. Dari show-nya gitu ya. Jadi cara hafalnya itu adalah kalau nggak tahu ininya, minimal tahu ininya aja ya. Cara baca adalah show, oke? Lanjut, berikutnya nomor 12 ya teman-teman ya. Nih, kira-kira apa lihat ini? Sanen nani-nani. Ayo, apa teman-teman kira-kira ya? Kono shouhin wa 10 nenkan no nani-nani ga tsukimasu. Betul ya, artinya itu adalah garansi ya. Berarti cara baca itu adalah hosho. Ya, hosho itu artinya adalah garansi. Nah, teman-teman kalau kalian perhatikan, cara tulisnya sama ya. Nih, sho ya teman-teman ya. Tuh, hosho tuh sama lagi kan ya. Jadi dengan kita mengetahui kanji ini aja, kita bisa tahu cara bacanya ya. Ingat teman-teman ya, tadashi sho. Oke? Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Nih, pasti teman-teman udah pada tahu ya. Apalagi sudah kerja di bagian pabrik ya. Kono kaisha wa jidosha no
Betul, seizo, steimas artinya itu adalah produksi teman-teman ya. Tokti gitu kan banyak banget sekarang ya. Kerja di pabrik, bikin mesin, bikin besi dan lainnya, pengelasan atau misalkan bikin roti, makanan ya. Itu semua adalah seizo ya, produksi. Nah, teman-teman buat informasi aja ya. Jadi kalau misalkan sebuah hal yang bisa kelihatan fisiknya teman-teman ya, kita sebut itu seizo, oke? Nah, tapi kalau misalkan nggak ada fisik ya, misalkan film ya, atau misalkan konten ya, itu kan suatu yang nggak ada fisik jelasnya ya. Nah, itu disebutnya adalah seisaku, teman-teman. Informasi aja, takutnya keluar ketika ujian JLPT nanti ya. Hai, lanjut lagi. Berikutnya adalah Rainen no Ibento Kikaku chu desu. Bagus ya, teman-teman. Udah berapa bisa baca ya. Nih, misalkan kayak Sensei itu biasanya suka main Pokemon Go ya. Kalau bisa main Pokemon Go, itu biasa ada Kikaku itu ada rencana ya. Misalkan di bulan September tanggal 26 nih ada Pokemon yang keluar, habis itu ada event ini keluar tuh gitu ya. Makanya Sensei itu biasanya selalu ngecek di website atau misalkan di YouTube, nanti misalkan minggu depan bakal keluar event apa ya, Kikaku seperti apa gitu contohnya. Lanjut lagi teman-teman ya, mungkin ada yang bisa baca. Ini mungkin taunya Makeru Sensei ya, kalah ya, agak mirip ya, tapi negatif betul artinya ya. Nih, Kaigo no futang ga oki. Nah, teman-teman mungkin pernah dengar futang ya, artinya apa coba dipikirkan. Futang itu adalah beban ya. Jadi beban untuk perawatan itu sangatlah berat ya. Lihat tuh orang tua tuh juga pada susah banget ya. Berat, capek, lelah, letih gitu. Kita pun juga harus bisa support mereka ya. Nah, teman-teman di sini kan ada Sekin sama Mira ya. Kalau kalian perhatikan, kanjinya gimana? Ini adalah si tangannya teman-teman ya. Terus si bendanya ini adalah si di sininya teman-teman ya. Jadi dia itu kayak angkat si barangnya. Artinya itu adalah dia itu memikul tanggung jawab ya buat di masa depannya ataupun tanggung jawabnya, oke? Sekadar info yang mungkin aja keluar ketika ujian JLPT Indo. Kenapa? Karena ini sempat muncul sekali teman-teman ya. Meski pada kanji ini ada juga yang cuma satu doang ya. Jaga-jaga teman-teman, tolong dicatat ya. Minau. Lanjut, berikutnya ada ya teman-teman ya. Kalau N3 mungkin udah pada tahu ya. Betul banget, cara baca itu adalah Geijun atau akhir bulan ya. Nih. Nah teman-teman, saya pengen ngajarin dulu. Jadi kalau misalnya Geijun itu biasanya di akhir sini nih. Di akhir-akhir ya. Kalau saya sih biasa ngomong Geijun itu tanggal 20 ke atas ya. Dari tanggal 20 ke atas. Nah, kalau tengah-tengah itu biasanya di tanggal 10 masuk ya. Saya bisa ngomong sih tanggal 10 sampai tanggal 15 ini ya. Itu ngomongnya adalah Chujun, oke? Nah, kalau misalkan sebelum itu namanya adalah Jojun. Gampangnya adalah nih, sta kan ya ada di bawah gitu loh. Chu ada di mana? Ada di tengah. Bagus. Kalau Jojun teman-teman, ini kan UE ya. Berarti ada di atas. Gitu cara mikirnya ya teman-teman ya. Terus kanji ini kalian udah harus tahu ya, wajib ya, karena N3 di sini udah sering banget keluar, N2 pasti keluar, plus di bagian dokai pasti akan keluar, saya jamin ya. Jadi semua udah harus tahu, wajib. Hai, berikutnya nomor 17, ada yang bisa baca? Oh iya, betul ya, di sini ada hiroi teman-teman ya, artinya itu adalah luas, lebar gitu ya, sama cho ya, betul. Cara baca adalah bukan hirocho ya, tapi kaku cho yang artinya itu adalah perluasan atau ekspansi ya. Misalkan Toshi no doro ga kakuchou sarete imasu nih. Misalkan nih ada jalan seperti ini ya. Tuh, dibikin lebar tuh. Jadi supaya ada orang bisa jalan lebih luas lagi tuh, dibuat lebih lebar ya. Kakuchou, oke? Atau misalkan teman-teman ya, bisnis ya, kita pengen membuat bisnis kita tuh masuk ke luar negeri lagi ya. Itu juga sebutnya kakuchou ya, ekspansi ya. Kita bisa bikin, misalkan kalian lagi bikin kopi nih. Kopi Indonesia kan terkenal, kita pengen kopi kita itu bisa diminum sama orang Jepang atau misalkan di negara lainnya. Itu juga bisa bilang adalah kaku Cho, ya, jelas ya. Oke, lanjut nomor 18 ya, ini pasti mudah ya. Dari Kenko, Shin, Dan. Bagus banget ya, tiap tahun ya kita ada MCO ya. Jadi Shin dan sendiri itu artinya adalah diagnosa ya. Tuh, misalkan kita pergi ke rumah sakit, kita dapat nih ya. Nih, hasil dari Kenko, Shin, Dan kita. Apakah kita sehat atau enggak? Apakah kita punya kolesterol atau enggak? Apakah kita gemuk atau enggak ya? Kita biasakan saudara dengan si dokternya. Nah, nanti kalau misalnya kita udah MCU, biasanya keluarnya itu dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan nanti bakal keluar tuh ya hasil MCU kita ya. Semoga kita semua tetap sehat. Hai, berikutnya lagi teman-teman ya. Nih, betul ya, dari kanjinya apa? Kanjinya kesu ya, artinya adalah kita menghilangkan, artinya sama. Tapi kalau N2, bacanya adalah sakujo, artinya itu adalah delete atau menghapus. Biasanya itu berhubungan sama data ya. Nih, misalkan kalian lagi buka laptop, habis itu ada folder ya. Nah, foldernya itu pengen kita buang ya. Itu sebutnya adalah sakujo ya. Nih, fuyona data o sakujo shimashita. Berarti saya membuang atau menghapus atau mendelete data yang udah nggak diperlukan gitu. Terus lanjut lagi teman-teman ya. Dari kanji apa? Tahu ya. Hiro-nya derodo. Ini adalah skareru ya, tapi cara baca berubah ya. Tapi artinya sama. Artinya itu adalah hiro ya, kelelahan atau rasa lelah ya. Shigoto de hiro ga tamatte imasu. Nah, saya pengen kasih tahu dulu ya.
Kalian nggak bisa bilang hiro o shimasu itu nggak bisa ya. Dekimasen ya. Jadi kalau misalnya hiro itu menjadi noun ya, kata benda. Jadi hiro o kanjimasu. Oke? Tapi kalau misalkan kayak lelah, mau bilang lelah doang ya, tsukaremashita ya, nggak bisa dijadiin satu ya. Tsukaremashita itu adalah dosi, kalau hiro itu adalah meisi ya, noun ya. Jelas ya? Kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, di sini kan ada tamaru. Kanjinya kan sama kan teman-teman ya. Kalau uang, kanjinya yang ini ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan rasa lelah, atau misalkan kayak air yang tergenang ya, itu juga sebutnya tamaru kan ya. Nah, pakainya kanji yang ini tuh, ada kanji airnya ya. Gitu. Hai minasan, otsukare sama deshita ya, kita berhasil menyelesaikan 20 ya top GUI nanti akan keluar di JLPTN 2 ya. Nah buat teman-teman mungkin pada pengen saya minta dong list kotobanya. Tenang ya, saya udah buat list kotobanya buat kalian semua. Ini ada list kotoba kita. Nah nanti di bagian video tersebut silahkan kalian cek di bagian komen, sudah ada linknya, tinggal kalian buka dan kalian download ya. Silahkan kalian pelajari supaya kita bisa lulus JLPTN 2. Mantap! Hai, kalau gitu segini doga deh, saya Matema Skerap. Bye bye. Daftar kelas Riki Bahasa Jepang, dapetin bonus akses aplikasi dan website yang lengkap banget. Akses ratusan materi JLPT yang bisa kamu tonton sepuasnya sampai kamu benar-benar paham. Nikmati fitur flashcard interaktif yang bantu kamu tingkatkan kemampuan dan siap hadapi JLPT. Daftar sekarang dan langsung rasakan manfaatnya.